agar sinergi dan tidak ada kerancuan data. Sobat, jumlah penduduk Ngawi yang masuk DTKS mencapai 500.000 jiwa lebih atau sekitar 200.000 keluarga. Angka itu 59% dari total penduduk 800.000 lebih jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik pada tahun 2020. Anto, sapaan akrab Wakil Bupati, menyampaikan ada kendala yang mempengaruhi proses update. Pemerintah desa meragukan validitas data penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Daftar nama yang diberikan tidak sesuai dengan hasil pembaruan. Permasalahan yang dihadapi ini dapat diatasi lewat pengajuan perbaikan data yang dilegitimasi surat keputusan Bupati, tambahnya. Wakil Bupati mengaku kerap mengecek proses verbal di desa. Kehadirannya dinilai memicu Pemdes mempercepat update DTKS tersebut. Karena DTKS saat sekarang sangat penting dalam penerimaan bantuan yang akan diterima oleh warga Ngawi nantinya. Demikian yang dapat kami informasikan, kembali ke studio. Nanda, reporter radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Magetan. Sobat, kantor pos salurkan BLT minyak goreng kepada hampir 50 juta warga Magetan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi FM Magetan, Adimas. Baik, terima kasih. Sobat, kantor pos Kabupaten Magetan mulai menyalurkan bantuan langsung tunai minyak goreng kepada masyarakat. Kepala kantor pos Kabupaten Magetan Catur Ahadi Nizar mengatakan penyaluran BLT Migor telah dilaksanakan dari hari Senin tanggal 11 April kemarin hingga seminggu ke depan. Selama seminggu ke depan, kantor pos Magetan akan menyalurkan BLT Migor sebesar 100.000 per bulan yang dibayarkan 3 bulan sekali sebesar Rp300.000. Penerima BLT Migor saat ini yang telah menerima adalah warga penerima bantuan program sembako tunai sebanyak 49.823 keluarga penerima manfaat. BLT minyak goreng ini jumlahnya itu per bulan 100.000. Untuk bulan April, Mei dibayarkan secara 3 bulan langsung, jadi 300.000 nanti dapatnya untuk periode April, Mei, Juni. Catur menambahkan, meski telah menyalurkan bantuan langsung tunai minyak goreng kepada masyarakat penerima bantuan sembako tunai, namun pihaknya belum menerima penyaluran BLT Migor untuk warga Magetan pelaku UMKM dan penjual gorengan yang selama ini terdampak langsung kenaikan harga minyak. Iya, itu nanti juga dapat alokasi dari mungkin nanti itu alokasi yang istilahnya ini kan biasanya data itu turun per batch gitu ya Pak, per kloter kayak gitu ya. Karena jumlahnya kok menurut info dari pusat itu nanti ada pedagang atau UMKM itu yang dapat bantuan juga, yang nggak dapat program bantuan sembako tapi dapat dialokasi untuk BLT minyak goreng ini. Cuman datanya belum turun, kami juga belum bisa memberikan berapa totalnya, itu kami belum bisa. Untuk menyalurkan BLT minyak goreng, kantor pos Magetan akan tetap membuka layanan di hari libur atau tanggal merah. Penyaluran BLT juga dilakukan di kantor pos di kecamatan maupun desa dan diantar langsung oleh petugas kepada keluarga penerima manfaat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora FM melaporkan. Kita kembali ke studio. Adimas, reporter radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita menuju Lamongan. Sobat, ratusan mahasiswa di Lamongan blokir Jalan Basuki Rahmat untuk ajukan 4 tuntutan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Rima. Baik, terima kasih. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam HMI, PMII, dan GMNI di Kabupaten Lamongan menggelar aksi unjuk rasa. Mereka mengawali aksinya di pertigaan Tugu Adipura Lamongan hingga memenuhi separuh badan jalan Panglima Sudirman. Di depan barisan pagar betis Polwan, mahasiswa ini bergantian berorasi. Mereka mengajukan sejumlah tuntutan, yakni menolak soal adanya wacana 3 periode bagi pemimpin negara atau presiden, menolak kenaikan harga BBM dan minyak goreng, serta PPN. Menurut peserta aksi unjuk rasa, penambahan masa jabatan 3 periode presiden, wacana amandemen Undang-Undang 1945, dan wacana penundaan pemilu 2024 telah menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat. Salah seorang peserta aksi, Alfa Zizi, saat berorasi menyatakan itu adalah tindakan inkonstitusional dan kita harus menjaga kedaulatan konstitusi dan harus dijalankan oleh seluruh pihak tanpa terkecuali.
Soal kenaikan harga BBM yang berdampak dengan kenaikan kebutuhan bahan pokok dan kenaikan minyak goreng menyebabkan kelangkaan beberapa bahan pangan di pasar sehingga sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah seharusnya menjaga ketersediaan dan mempertahankan harga tetap stabil, apalagi menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah seharusnya melakukan tindakan tegas sesuai dengan undang-undang terhadap oknum dari sektor pebisnis dan perindustrian yang bermain, sehingga kestabilan bahan pokok di dalam masyarakat tetap terjaga. Para pendemo dari Tugu Adipura menuju ke gedung DPRD dan melanjutkan orasinya. Di depan gedung DPRD Lamongan, para mahasiswa diterima anggota Dewan Mahfud Sodik dari FPKB dan Retno dari fraksi Demokrat. Mahfud menyatakan pada dasarnya Dewan sepakat dengan apa yang jadi tuntutan para mahasiswa. Sementara itu pendemo menolak kemauan Dewan dan hanya meminta perwakilan mahasiswa yang boleh masuk gedung Dewan untuk berunding. Sementara itu Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana yang hendak memediasi massa juga meminta mahasiswa untuk menunggu adanya kesepakatan antara Dewan dengan mahasiswa. Dari Lamongan, Rima melaporkan kembali ke studio. Rima, reporter radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore, sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan. Family Radio, radio keluarga. 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. Dan mungkin sudah ditunggu-tunggu ajang kurma manis kupas Ramadan dan agama Islam. Sudah hadir ini Ustadz Ahmad Iwani, Sobat Bana, pengasuh pondok pesantren Mambaul Ihsan. Kali ini mengambil tema Ramadan dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana li kitabih wa fadhalna ala sairil umami bi akrami ahbabi. Hamdan yastadlibul marghubum min ridhoi wa yasta'taful mahzunu min atai. Wa yaj'alana minasyakirina li na'maihi wal arifina li awliyaihi wa alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad Rasul Mustafa wa Nabil Mustafa wa ala alihi wa aitri tayyibin wa ala ashabi wa matasmain. Amma ba'du, fayal mustami'una rahimakumullah, para pendengar yang dirahmati Allah. Usikum ibadallah wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-qail kun indallahi khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. Shadaqal adzim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para pendengar, bagaimana kabar sore hari ini? Tentu masih puasa penuh, tentu masih dalam kondisi baik, tentu masih dalam keadaan stabil, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sore hari ini, sore yang berbahagia, Ngawi agak sedikit mendung, membuat suasana menjadi segar dan sejuk. Tidak seperti biasanya. Rintik-rintik hujan mengiringi pada waktu adzan asar tadi di lokasi Pondok Pesantren Mambaul Ihsan.
Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita juga tidak lupa sebagai pembuka ucap syukur atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima sampai hari ini. Kita menjadi saksi bahwa Allah telah menyampaikan nikmatnya untuk kita semua, memberikan rahmatnya untuk semua. Oleh karena itu kita terima dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bersyukur Allah menambah nikmatnya hari ini dan hari-hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila kita perhatikan, tentu saja tidak akan bisa kita mengembalikan nikmat Allah walaupun bersujud dalam 24 jam. Saking banyak nikmatnya Allah yang kita terima, termasuk salah satunya ketemu di bulan suci Ramadan. Pendengar yang dirahmati Allah, tidak lupa pula pada sore hari ini kita ucapan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaih. Mudah-mudahan sholawat membawa kita menjadi insan-insan kamil yang penuh syafaat Rasul, bisa menjalankan sunnah-sunnah dengan baik dan bisa menghindari larangan-larangan dengan tanpa satupun yang tertinggal. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu bercermin pada Rasulullah dalam setiap ibadah karena beliau adalah contoh yang sempurna. Melebihi juga jangan, mengurangi juga jangan. Titik nolnya agama Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu yang sedikit ini dalam acara Kurma Manis Kupas Ramadan dan Agama Islam, Mampolisan yang hadir Ahmad Ikhwani AMTA, juga dari Radio Ban FM 104,5 Ngawi yang hadir setiap sore menjelang berbuka, mengantar berbuka puasa pada sore hari ini dengan dibingkai kurma manis kupas Ramadan dan Agama Islam. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kami mengambil tema dan Ramadan dan pendidikan, yang dimana Ramadan kita selalu jadikan ukuran pendidikan atau madrasah, yang pada intinya kita akan praktek di bulan-bulan yang lain. Jadi artinya jangan Ramadan kita lakukan sementara setelah Ramadan juga selesai. Kalau bisa tidak seperti itu. Jadi pelajaran yang kita dapat di bulan suci Ramadan kita praktekkan, kita amalkan di bulan-bulan yang lain. Sehingga 12 bulan yang ada masih terasa Ramadan, masih terasa penuh rahmat, penuh berkah dan penuh ampunan. Nanti kalau tidak, seakan-akan Ramadan hanya timbul dan tenggelam, naik dan turun, muncul dan hilang. Itu nanti yang terjadi seperti itu. Sehingga saat Ramadan kita datang bukan meningkatkan, tapi masih seperti dulu. Puasanya masih puasa puasa belum bisa naik kepada puasa khawas atau khawasil khawas. Ini karena setelah Ramadan biasanya hilang. Artinya hilang itu hilang amalannya. Seakan-akan Ramadan sudah pergi. Nah, kita kembali dilen lagi. Kalau itu yang ada berarti Ramadan tidak memberikan pelajaran pada kita. Padahal mestinya Ramadan itu adalah pelajaran yang dimana pelajaran itu kita praktekkan di bulan-bulan selain Ramadan. Makanya dalam Ramadan itu kalimatnya adalah kutiba, dalam pengertian diwajibkan. Nah, diwajibkan di bulan Ramadan ini berarti ada sunnahnya di selain Ramadan. Apa yang kita capai dalam bentuk bulan Ramadan ini kita praktekkan di bulan-bulan selain Ramadan. Insya Allah nanti kita akan selalu dalam lindungan Allah, dalam penuh berkah, penuh ampunan dan penuh rahmat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara pelajaran yang kita ambil dalam Ramadan adalah
tentu saja berpuasa. Berpuasa ini sesuatu yang luar biasa, karena semua yang dalam tingkatan mendapat ridha Allah, kenaikan tingkatan itu menggunakan media puasa. Dan kenapa puasa, dan kenapa wajib, dan kenapa dalam lakum tatakun, sebagaimana beberapa sampaikan yang di depan, bahwa di saat kita berpuasa ini pada prinsipnya endingnya bukan hanya tidak makan atau tidak minum atau tidak merokok, tetapi menahan diri dari hawa nafsu, termasuk syahwat, termasuk kepinginan-kepinginan yang tidak baik, kita tahan dengan puasa Ramadan itu. Nah, diwajibkan itu agar semua berjalan dengan baik, karena kalau tidak diwajibkan bisa jadi ada yang berangkat, ada yang tidak. Bisa jadi yang puasa, ada yang tidak. Karena memang sebelumnya sudah ada amal-amal puasa para nabi, dan itu pun juga tidak dilakukan oleh umat karena tidak diwajibkan. Nabi sendiri punya amalan sunnah, yaitu Ayyamul Bid, puasa 3 hari di tengah bulan suci Ramadan, di tengah-tengah bulan setiap bulan, disebut Ayyamul Bid. Itu pun juga hanya segelintir orang yang menjalankan, karena itu dalam bingkai sunnah. Nabi Isa juga punya puasa, yang puasa Nabi Isa adalah sehari dan setiap hari. Nabi Daud juga punya puasa, sehari puasa, sehari tidak. Nabi Sulaiman punya puasa 3 hari awal bulan, 3 hari tengah bulan, dan 3 hari akhir bulan. Bunda Maryam juga punya puasa, 3 hari puasa, 3 hari tidak. Artinya itu sudah ada puasa-puasa sebelum kutiba alaikumusiyam. Tapi nyatanya tidak dikenal, bahkan hilang, seakan-akan tidak ada yang menjalankan, ya sudah, seperti sudah tidak musim itu, seakan-akan sudah tidak musim lagi. Hanya komunitas-komunitas yang kuat dan kental itu masih menjalankan sunnah-sunnah itu, termasuk ijma' ulama, seperti puasa Senin Kamis yang ngetren itu pun juga bisa hilang kalau tidak dipromosikan, karena konsepnya adalah sunnah, konsepnya tidak wajib. Nah, akhirnya karena puasa ini dianggap penting oleh Allah di dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan seseorang, dan bukan hanya manusia, bahkan hayawan pun juga menggunakan media puasa dalam meningkatkan derajatnya. Hayawan itu juga puasa, dan ya tentu saja tidak semua hayawan yang puasa, tetapi puasa pada hayawan itu juga bisa dilihat bahwa setiap hayawan yang punya ritual puasa itu punya keistimewaan, ya. Punya keistimewaan. Semacam ular itu yang mau berpuasa adalah ular yang punya bisa. Yang tidak berpuasa, tidak pernah puasa, ya enggak punya bisa. Nah, ulat menjadi kupu-kupu juga menggunakan media puasa, sehingga dari dia berjalan melata menjadi berterbang, menjadi punya sayap. Yang dulu makannya daun berubah menjadi madu. Yang waktu ulat menjijikan, pada waktu menjadi kupu adalah lambang cinta. Ini juga media puasa. Lah manusia juga iya. Manusia ini dengan derajat alakum tatakun itu menggunakan media puasa. Kalau tidak menggunakan media puasa, media apa lagi yang dapat kita gunakan? Karena puasa itu pada prinsipnya menekan syahwat untuk menaikkan imajinasi keimanan kita. Nah, sehingga lafaz yang ditulis oleh Sayyidina Ali, kun ngindallahi koronasi, jadilah kamu menjadi orang terbaik di antara kamu di hadapan Allah, salah satunya adalah puasa. Bahkan puasanya, wah, hari ini kita tinggal melihat saja kita di mana posisinya, di mana amar ma'ruf di situ jalan, maka puasa di situ aktif dijalankan oleh amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi di mana ada titik yang amar ma'rufnya tidak jalan, mungkin yang di tempat itu tempat bisnis atau tempat kerja. Tempat kerja dan tempat bisnis pun apabila amar ma'ruf dan nahi mungkarnya jalan, puasa juga jalan. Pada prinsipnya puasa itu tidak mengganggu daripada aktivitas seseorang.
Karena pada saat kita sahur itu sudah mengganti energi yang ada oleh Allah digantikan. Yang dulunya makan dengan benda padat, kemudian Allah digantikan dengan media angin. Angin itu juga menjadi sarana energi yang dikuatkan oleh Allah dengan niat nawaitu samahutin an ataifati syahr ramadhan hadisanati fardhulillah ta'ala. Kalau masalah capek, masalah lemas itu memang sudah bawaan orang puasa. Masa puasa nggak lemas, masa puasa nggak capek, masa puasa nggak lapar, malah justru mencurigakan. Jadi kuncinya di mana kita berada di tempat-tempat yang amar ma'ruf nahi mungkarnya jalan, puasa jalan. Dan aktivitas juga jalan terus. Dan ternyata banyak orang yang testimoni aktivitas jalan terus, Ramadan jalan terus, puasa jalan terus, bahkan masih ditambahkan amal-amal yang lain. Masih banyak amal yang lain dicapai pada saat puasa. Karena pada prinsipnya puasa menekan daripada hawa nafsu, kemudian menaikkan namanya kholidini atau imajinasi takarub kepada Allah Subhanahu wa taala yang endingnya adalah laku takun. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita melihatnya di daerah-daerah yang tidak ada amar ma'ruf nahi anil munkar, nanti akan kita lihat efek daripada positifnya amar ma'ruf. Itu orang akan dengan apa? Dengan begitu enjoynya tidak puasa, meninggalkan perintah Allah itu begitu santainya. Dia tidak berpikir begitu beratnya ancaman Allah. Dia tidak berpikir nikmat Allah yang berikan kepadanya. Dan kemudian rasa ketundukannya kepada Sang Maha Khalik atau Sang Pencipta itu di mana? Tanpa berpuasa. Mereka tidak berpikir seperti itu. Bahkan kadang-kadang pernah atau mungkin pendengar juga melihat tulisan-tulisan atau slogan-slogan setiap hari mencari biaya hidup sehingga lupa tujuan hidup. Jadi kalau kita jangan sampai kebutuhan hidup yang memang harus kita cari karena itu kewajiban juga. Karena hidup harus dipertahankan sampai batas akhir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tujuan hidup juga harus dipikirkan. Nah, tujuan hidup ini adalah media-media amar ma'ruf nahi anil munkar. Di saat media ini tidak tersalurkan dengan baik, orang dengan enjoynya tidak berpuasa. Apalagi dengan tidak berpuasa satu orang diikuti dengan teman yang tidak puasa satu orang, semakin pede dia. Pede tidak puasa, tidak puasa kok pede. Nah, ini tapi memang begitu adanya. Jadi artinya bukan hanya salah itu satu orang atau orang yang tidak puasa saja yang kena klaim salah. Mestinya petugas-petugas amar ma'ruf nahi munkar ini juga kena cipratannya, karena mungkin tidak sampai ke pemahaman mereka sehingga dengan enjoynya meninggalkan puasa, bahkan dia pikir gampang nanti saya ganti dengan waktu yang lain. Padahal kenyataannya jangankan mengganti pada waktu yang lain. Wong puasa bersama-sama saja tidak mampu, apalagi mengganti waktu yang lain itu sangat mustahil, bahkan mustahil kalau perlu. Atau hayhatal ngakiu bena sama sumur minyak, jauh banget itu bagikan langit dan sumur minyak. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pelajaran yang pertama kita ambil dari kun indallahi khairon nas. Jadilah kamu orang yang terbaik di antara manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah media puasa. Pelajaran yang kedua dalam berpuasa ini kita ambil dari qaul Sayyidina Ali, kun ngindan nafsi syarron nas. Jadilah manusia di hadapan sesama manusia adalah hati yang rendah atau rendah hati atau tawanduk atau andap asor. Kun ngindan nafsi syarron nas. Jadi di hadapan manusia kita adalah manusia yang mengakui banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf. Semakin banyak kita ketemu manusia, berarti semakin banyak juga dosa dengan manusia.
Karena manusia itu al-insanu mahalul khata' wa nisyan, tempat salah dan tempat dosa. Lalu bagaimana memanage hati kita menjadi orang-orang yang bisa seperti itu? Sayyidina Ali memberikan contoh yang sederhana, ya. Kalau kita ketemu dengan orang yang usianya sama seperti usia kita, maka ambil positifnya, jangan korek-korek kekurangannya. Karena setiap orang pasti oleh Allah diberikan kemampuan sendiri-sendiri. Kenapa diberikan kemampuan sendiri? Agar mereka itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kalau manusia itu kalau merasa cukup sendiri, tidak butuh yang lain, Masya Allah, angkuhnya luar biasa manusia itu. Karena merasa cukup, karena merasa tidak butuh yang lain, Masya Allah, manusia itu angkuhnya, tinggi hatinya selangit, bahkan tidak terukur ketinggian keangkuhannya itu. Nah, sehingga pada saat kita ketemu orang yang usia di atas, di sebaya dengan kita cari-cari kelebihannya. Pernah suatu ketika Profesor Dr. Habibie yang pernah menjadi presiden mengungkapkan dalam media, saya memang pandai atau bisa membuat kapal terbang, tapi saya kalah dengan orang Palembang yang bisa menciptakan kapal selam, dalam semalam bisa ratusan. Ternyata kapal selam yang dimaksud adalah empek-empek. Nah, B.J. Habibie bisa membuat kapal terbang, tapi tidak bisa membuat empek-empek. Ini berarti apa? Satu yang lain diberikan kelebihan, satu yang lain diberikan kekurangan. Untuk apa? Untuk saling membutuhkan, tukar manfaat. Karena kalau manusia tidak diberikan kelemahan dan kekurangan, sudah banyak Allah menciptakan makhluk yang dibuat sempurna, tapi justru durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah disebutkan Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama seseorang, tetapi mereka hanya lakop daripada seorang perdana menteri di Mesir. Dia mempunyai keistimewaan, kehebatan dan ketuaan dan kekayaan. Tapi pada akhirnya apa? Dia mengaku sebagai Tuhan. Bahkan siap dia melawan Tuhan. Ini menjadi pelajaran. Nah, kalau mungkin para pendengar pernah mendengar atau kapal Titanic yang sering di fitur filmnya itu, pemiliknya namanya Dr. Android, ya. Itu pernah menyatakan bahwa kapal saya ini sangat hebat, bahkan Tuhan saya tidak akan mampu menenggelamkan kapal saya. Ini adalah ciptaan-ciptaan Allah yang durhaka. Dalam surat Yasin sudah disebutkan bahwa manusia dari nutfah, tapi setelah besar menjadi musuh yang nyata. Sehingga setelah beberapa orang-orang yang dibuat oleh Allah sempurna ternyata menjadi musuh, akhirnya di akhir-akhir ini orang dibuat biasa-biasa saja, biar mengakui kekurangan dan kelemahannya dan selalu membutuhkan kepada yang lainnya. Dengan demikian kita akan menjadi kuat. Sehingga slogan daripada Nabi dalam hadisnya adalah al-jama'atu rahmatun. Kumpulan itu satu kekuatan, jamaah itu adalah rahmat, jamaah itu adalah pertolongan. Kalau kita sendiri-sendiri bercerai-berai, kita tidak akan mampu untuk menyelesaikan tugas kita. Kita adalah satu badan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang kedua menjadi pelajaran yang rendah hati. Merasa banyak dosa, merasa banyak khilaf, merasa banyak salah, sehingga kita tambah lagi dosis keimanan dan ketakwaan kita, dan kita juga merasa membutuhkan kepada yang lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, wakun indanasi rajulan minan nas. Jadilah kamu orang yang tampak sewajarnya di hadapan manusia. Karena Allah tidak suka dengan orang yang nyeleneh, gitu. Tadi disebutkan oleh Rasul jamaah itu adalah kebersamaan. Allah itu tidak suka dengan orang nyeleneh. Termasuk salah satu dosa yang
besok sulit diampuni oleh Allah, dan apabila amalnya itu banyak seperti amalnya Nabi, itu pun tidak bisa masuk surga bersama Rasul, adalah 3 orang. Pertama adalah ngakul walidain, adalah orang yang durhaka pada orang tua. Kemudian orang yang syaribul khamri, orang yang biasa minum arak. Kemudian ketiga adalah rajulan minan nas, yaitu laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan. Oleh karena itu, hindari 3 perkara itu. Karena apa? Walaupun amalnya seperti Rasulullah orang itu, maka surganya nanti tidak bisa bersama Rasulullah, karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mampir di neraka dulu. Wallahu a'lam bimuradi. Para pendengar kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, pada kesempatan sore hari ini tidak banyak waktu yang kita dapat sampaikan. Mudah-mudahan sedikit pertemuan kita dapat hikmah yang kita ambil, yang intinya pelajaran Ramadan ini akan kita jadikan praktek di bulan-bulan berikutnya, ya puasanya, ya tadarusnya, ya sodakohnya, ya sholat tahajudnya, ya sholat duhanya, bahkan kajian-kajiannya juga kita praktekkan di bulan-bulan selain Ramadan, sehingga bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan selalu pada kita semua. Amin, 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 ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf segala kurangan. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family Radio, radio keluarga. Akhirnya aku kuliah jurusan kesehatan. Ih, sama dong. Di Stikes BHM Madiun kan? Ya jelas dong. Kampus kesehatan unggul. Sudah terbukti kualitasnya. Kamu kuliah di sana juga, San? Yoi, pendaftarannya kan cukup pakai nilai rapot aja. Ada program beasiswa lagi. Mantap. Daftar kuliah pakai nilai raport SMA hanya di Stikes Bakti Husada Mulia Madiun tempatnya. Stikes Bakti Husada Mulia Madiun membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Program studinya ada D3 Kebidanan, D3 Farmasi, D3 Rekam Medis, S1 Keperawatan, Profesi Nurse, S1 Kesehatan Masyarakat, dan S1 Farmasi. Tenaga pengajar bersertifikat dan kompeten di bidangnya. Pendaftaran gelombang 1 sampai dengan 26 Februari 2022. Gelombang 2, 1 Maret sampai 31 Mei 2022. Gelombang 3, 1 Juni sampai 26 Agustus 2022. Bebas tes tulis. Daftar cukup pakai nilai rapor saja dan gratis biaya pendaftaran. Syarat ketentuan berlaku. Pelayanan one day service baik offline maupun online. Cek infonya di www.stikes-bam.ac.id.